Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa melanjutkan untuk membuat video kuliah. Video kuliah ini saya tujukan kepada mahasiswa Teknik Elektro UNY yang mengambil mata kuliah Elektronika Daya dan juga mahasiswa-mahasiswa lain yang ingin mempelajari tentang Elektronika Daya atau mungkin juga siswa SMK, mahasiswa elektro dan elektronika atau mungkin praktisi yang ingin mengembangkan tentang konsep elektronika daya. Nah, video ini atas permintaan dari beberapa mahasiswa yang perlu untuk saya buatkan video tentang simulasi penyulutan SCR menggunakan IC TCA 785 dengan menggunakan software Proteus. Nah, ini seperti biasa biodata saya. Apabila nanti Anda membutuhkan untuk bertanya atau diskusi lebih lanjut berkaitan dengan materi elektronika daya, ya. Referensinya seperti yang saya gunakan pada kuliah, saya menggunakan referensi buku saya sendiri, yaitu yang berjudul Aplikasi Elektronika Daya pada Sistem Tenaga Listrik. Buku ini sudah saya diterbitkan oleh UNY Press pada tahun 2018. Nah, buku ini merupakan kumpulan dari pengalaman saya selama mengajar pada mata kuliah baik teori maupun praktik elektronika daya sejak tahun 2010. Jadi selama perkuliahan saya sudah menyusun modul-modul ya atau bahan-bahan kuliah yang saya ambil dari buku utama tentang elektronika daya. Pada tahun 2018 alhamdulillah kumpulan-kumpulan modul kuliah, kumpulan bahan-bahan kuliah saya satukan menjadi satu sehingga menjadi sebuah buku yang lebih mudah untuk dipelajari dan dibaca. Silahkan bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ini, ya dapat Anda download gratis melalui e-learning UNY. Nah, simulasi yang akan kita buat yaitu adalah simulasi penyulutan SCR ya dengan menggunakan IC TCA 785. Nah, ini rangkaiannya seperti ini ya. Nanti silakan Anda buat ya. Di sini karena ini adalah rangkaian analog ya. Walaupun di sini pakai IC juga, ini nanti tidak ada pemrograman sama sekali. Ya, di sini hanya menggunakan rangkaian penyulutan seperti ini ya. Jadi di sini nanti untuk rangkaian penyulutannya basisnya nanti kita pakai IC TCA. Nah, untuk IC TCA itu nanti bisa dilihat ya di datasheet-nya, di materi kuliah teori sudah saya sampaikan ya. Jadi nanti rangkaian IC TCA itu outputnya ada dua ya, di sini adalah Q1 dan Q1 node. Nah, ini nanti yang akan kita bangkitkan. Nah, Q1-nya nanti kita gunakan ya di sini ya. Q1-nya di sini nanti kita bangkitkan untuk ya melakukan penyulutan ya. Di sini yang kita gunakan nanti menggunakan optocoupler ya. Dan keynote-nya juga nanti sama di sini nanti kita gunakan untuk membangkitkan sinyal ya. Nah, dari sini nanti diharapkan bisa kita gunakan untuk melakukan pengaturan. Apa yang diatur bebannya nanti bisa lampu, bisa motor, bisa lain-lain ya yang membutuhkan pengaturan ya. Baik tegangan ya, terutama di sini karena ya ini yang kita atur bisa listrik AC maupun DC, sehingga nanti kita bisa atur tegangannya ya
berupa nilai dari tegangan itu. Pengaturannya pakai apa? Nanti kita pengaturannya pakai R yang dapat kita atur ya nilainya, atau potensiometer ya, atau trim pot atau yang lain. Nah, untuk rangkaian yang lain seperti ini adalah untuk pelengkap saja, nanti bisa dilihat di datasheet ya. Nilai-nilainya sudah saya informasikan ya. Jadi nanti Anda nggak perlu bingung lagi, nanti silahkan bisa dicoba ya. Nah, ini nanti untuk melakukan pengukuran kita pakai osiloskop. Nah, hasilnya nanti kalau kita simulasikan, nanti kita bisa lihat seperti ini ya. Ini adalah tampilan di digital osiloskop yang ada di software Proteus ya. Nah, untuk outputnya kita bisa lihat di sini. Ini adalah output dari sinyal apa namanya IC-TCA tadi ya. Jadi digunakan nanti untuk melakukan penyulutan. Ini ada dua ya. Ini ada dua di sini. Nah, kenapa ada dua ya untuk TCA? Karena kita nanti untuk melakukan penyulutan pada saat sinyal ada di positif dan sinyal di negatif. Nah, sehingga dengan adanya dua ini nanti kita bisa melakukan penyulutan dua arah. Sehingga nanti kita bisa melakukan pengaturan ya baik listrik AC maupun DC. Nah, terutama di sini nanti aplikasinya bisa digunakan untuk macam-macam. Bisa digunakan untuk rangkaian penyearah terkendali ya, pengubah dari listrik AC menjadi DC, atau bisa juga untuk rangkaian AC regulator. Karena ini aplikasinya untuk AC regulator. Kalau AC regulator berarti di sini inputnya AC, ini inputnya ya, yang warna biru di sini. Nah, ini outputnya yang warna merah. Nah, yang warna kuning dan warna hijau itu adalah sinyal penyulutannya. Yang kita bangkitkan adalah rangkaian penyulutannya. Nah, penyulutannya itu nanti kita menghasilkan sinyal penyulutan. Saya kira itu ya, nanti untuk aplikasi yang lain nanti bisa juga kita simulasikan dengan seperti ini ya. Ada banyak cara sebenarnya untuk melakukan penyulutan. Nah, sekarang kita lihat ya untuk simulasinya dengan software TCA. Nah, kita lihat di sini ini adalah software Proteus. Ini sudah saya buka ya. Saya kira nanti untuk apa namanya pembuatan rangkaian ya kita tinggal apa namanya penempatkan masing-masing komponen itu kita klik kanan ya. Kita place yang apa yang kita mau placekan di sini ya. Komponennya apa di sini? Ini ada IN 418 yaitu adalah dioda ya. Yang berikutnya ada ya ini ya semuanya ada lampu, ada ini semua ya, ada MOC, MOC itu adalah optocoupler, ada IC-TCA 785, ada potensial HG dan lain sebagainya. Ini adalah nama-nama dari komponennya. Nah, ini kalau kita perbesar di sini kita bisa lihat ya. Ini adalah sumber untuk listrik AC-nya di sini 12 volt, ini nolnya ya. Ini adalah untuk R1 100 kilo ohm, ini adalah dioda 1 tadi ya. Serinya 1N4148. Anda bisa menggunakan seri yang lain tidak masalah ya. Dioda 2-nya ini sama ya. Di sini nanti ada R2 10K, C1 itu 1 mikro, C2 itu adalah 100 piko ya. Terus di sini ada IC-TCA-nya. Di sini nanti ada sumber untuk VCC-nya 12 volt DC ya. Terus di sini ada R5 20 kilo, ini ada R7 2K2. Nah, di sini nanti untuk rangkaian pembagi tegangannya ada 15K, ada 1K. Nah, di sininya nanti menggunakan R10K yang nanti kita gunakan untuk mengatur lebar pulsanya. Nah, outputnya di sini saya katakan tadi di sini untuk TCA, di sini ada ya. Jadi ini untuk IC TCA, silakan nanti dilihat di datasheet-nya ya. Kemarin sudah saya sampaikan di teorinya, di sini untuk TCA, di sini ada beberapa blok diagram di sini ya. Di sini ada VCC, di sini ada ground, standar IC mesti ada punya VCC untuk input positif dan ground untuk yang nolnya ya. Nah, di sini ada V referensi, di sini ada ini sebelah kanan itu output, sebelah kiri itu inputnya. Nah, di sini inputnya adalah V sinkronisasi, ada V11, ada V inhibit, ada L, ada C12, ada C10, ada R9. Nah, apa saja ini nilai-nilainya nanti ini bisa kita lihat di datasheet-nya. Nah, yang paling penting di sini yang kita akan hubungkan adalah outputnya. Nah, di sini outputnya tadi saya sudah jelaskan, outputnya ada Q1
dan Q2. Di sini ada Q1 dan Q2. Di sini juga kelebihannya untuk outputnya nanti ada Q1 not dan Q2 not ya. Jadi di sini outputnya itu ada 4 ya. Nah, sehingga di sini yang kita ambil adalah Q1 dan Q2 di sini nanti kita gunakan untuk melakukan penyulutan SCR di sini. Nah, yang kita gunakan di sini adalah MOC 3023. Ini adalah optocoupler, di mana di sini ya, untuk yang digunakan adalah teriak ya. Teriak sama dengan SCR ya. Teriak itu adalah 2 SCR yang dipasang secara anti paralel. Kenapa tadi ini kan kita mau melakukan pengaturan dari sisi positif dan negatif, sehingga kita butuh 2 sinyal untuk pulsanya, sudut penyulutannya di sini. Nah, di sini nanti dari teriak ini nanti kita bisa menghasilkan tegangan yang nanti kita bisa atur. Nah, di sini nanti digunakan untuk apa? Untuk menyalakan lampu. Lampunya nanti kita bisa atur terang redupnya. Nah, sebenarnya nanti untuk outputnya itu kan bisa AC, bisa DC. Kalau yang AC nanti ya bisa lampu, bisa motor, bisa pemanas, ya, bisa peralatan-peralatan yang lain yang perlu kita kontrol. Kalau yang DC ya nanti juga bisa macam-macam, bisa lampu ya, bisa pemanas ya, bisa motor listrik DC dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk pelengkap aja, ini adalah untuk alat ukur aja ya. Nah, sekarang kita jalankan untuk simulasi ini ya. Kita jalankan, cara menjalankannya tinggal kita pilih ya menu ini ya, play ini. Nah, nanti di sini akan muncul ya, digital oscilloscope-nya. Nah, ini sama dengan yang saya capture tadi di sini ya, kita perhatikan. Nah, di sini ada sinyal yang warna kuning itu adalah untuk output-nya Q1 dan yang ini warnanya tadi apa nih? Kita lihat. Yang yang untuk Q1 itu adalah yang ini ya, yang Q1 kan yang ini nih. Mohon maaf sebentar ya. Nah, ini yang Q1 itu yang warna D. D itu warna hijau ya, ternyata warna hijau ya. Terus yang Q2 itu yang kita ukur itu adalah A ya, kuning ya. Ya, jadi di sini yang kuning itu Q2, yang hijau itu Q1. Nah, ini digunakan untuk melakukan penyulutan ini ya, MOC. MOC itu adalah optocoupler. Nah, optocoupler itu dalamnya bisa pakai teriak ya, bisa pakai SCR. SCR yang dirangkai 2 SCR menjadi 1 yang dipasang anti paralel itu sama dengan teriak. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat ya, ini adalah output keluaran dari rangkaian penyulutan. Rangkaian penyulutan itu kan menghasilkan sinyal untuk penyulutan aja di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah sinyalnya ya. Kalau ini kita besarkan seperti ini ya. Nah, ini kalau kita besarkan seperti ini. Nah, ini caranya untuk melakukan perubahan gimana? Kita mengatur nilai R-nya di sini. Ini kita atur ya. Kita atur R-nya, nanti dia akan bergeser. Sehingga nanti tegangan keluarannya nanti akan berubah. Ya, ini kita bisa lihat ya. Ini kita atur lagi, nanti di sini akan berubah. Semakin nilainya ya, semakin ini ya, maka bentuk gelombangnya ya seperti input ya, tidak ada pengaturan. Semakin kecil di sini ya, maka di sini akan mendekati 0 ya. Ini diatur sekian ya tegangannya. Nah, sehingga nanti tegangannya nanti akan ya, kita bisa lihat di sini. Nilai tegangannya di sini berapa ya? Ini semakin kecil, semakin ke sana semakin besar. Nah, ini sehingga dapat digunakan untuk melakukan ya, kita bisa lihat di sini lampunya ya. Kalau tegangannya semakin kecil dan semakin besar ya, maka dia akan redup ya. Kalau semakin besar semakin terang. Saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan untuk simulasi rangkaian penyulutan SCR atau teriak dengan menggunakan IC TCA 785 ya. Ini IC 785-nya ini ya. Nah, untuk penyulutan apakah hanya dengan menggunakan IC 785? Tidak ya. Untuk membuat rangkaian penyulutan SCR maupun penyulutan dengan menggunakan untuk penyulutan teriak ya, kita
bisa menggunakan banyak IC. Salah satunya adalah IC 555. Jadi nanti Anda bisa berkreasi dengan IC 555. Atau Anda juga bisa menggunakan ya microcontroller ya, supaya nanti Anda bisa menghasilkan sinyal ya yang seperti ini ya. Ini sekarang lagi musim ini pakai microcontroller. Tapi kalau hanya untuk ini aja sebenarnya ya kita cukup pakai IC 785 ini cukup. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi Anda bisa pakai microcontroller itu jauh lebih mudah ya. Bisa pakai Arduino, bisa pakai HC11 ya Motorola, bisa pakai apa namanya Atimega ya dan lain sebagainya. Itu untuk penyulutan dari SCR maupun teriak ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya video kuliah pelengkap ini ya bagi teman-teman yang ingin membuat rangkaian ya penyulutan. Nah, dari sini nanti Anda bisa membuat rangkaian realnya. Nanti bisa membuat rangkaian realnya ya. Nanti di sini bisa ditambahkan ya, ditambahkan LCD supaya nanti begitu penyulutannya sekian nanti akan muncul ini sudut penyulutannya berapa. Ya. Sehingga nanti bisa ditampilkan di LCD atau nanti bisa kita apa namanya untuk potensionya kita ganti nanti dengan tombol pakai keypad ya. Nah, nanti juga bisa diganti lagi untuk penyulutannya nanti pakai program ya. Jadi nanti bisa jarak jauh. Nanti bisa dikembangkan, diintegrasikan dengan IoT. Ya, Anda bisa melakukan pengontrolan lampu jarak jauh ya. Pengontrolan motor jarak jauh, pengontrolan apa namanya pemanas ya jarak jauh melalui internet, IoT, Internet of Things. Nah ini bisa juga untuk tugas akhir Anda ya. Jadi nggak usah bingung ya mengenai tugas akhir yang ada di teknik elektro ya itu sangat banyak. Nah ini dasarnya ya. Aplikasinya nanti seperti apa ya? Anda aplikasinya nanti bisa diaplikasikan untuk berbagai macam aplikasi di dunia kerja maupun industri. Ini kalau di industri Anda aplikasikan nanti tadi yang sudah saya jelaskan, industri pengeringan ya. Misalkan pengeringan daun teh. Ini bisa dikontrol pakai ini. Karena untuk pengeringan kan biasanya kan pakai matahari. Dibantu dengan pengeringan pakai pemanas. Nah, kontrol pemanasnya nanti pakai ini. Pengeringan misalkan untuk ya tembakau ini juga bisa digunakan ya. Pengeringan madu ya, madu itu kan mengandung uap air tuh. Supaya nanti madunya berkualitas, uap airnya nanti dikontrol berapa persen uap air kandungan dalam madu ya. Ini pemanas saja kalau kita masuk ke industri jumlahnya ratusan. Anda bisa buat ya ratusan tugas akhir. Tinggal industrinya tadi, Anda masuk ke industri mana? Kalau Anda nggak mau masuk industri ya buat aja prototype ya. Itu sudah menjadi tugas akhir. Saya kira itu ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada kekurangan dan kesalahan. Sebagai manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Astaghfirullahaladzim ya. Akhirul kalam ya. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.